Berkorban artinya bagaimana kita berusaha untuk membunuh ego kita, membunuh nafsu kita, membunuh egoisme kita, membunuh ketidakadilan yang ada pada diri kita, membunuh sifat-sifat hewani yang ada dalam diri kita. Bahkan ayat itu dilanjutkan dengan kalimat awikhruju min diyarikum, apakah kalian mampu untuk keluar dari kampung halaman kalian? Apa? Ibadah korban sejatinya bagaimana kita belajar dari kampung yang kita senangi, yaitu kampung jasadiyah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar tentang memaknai apa sesungguhnya korban atau ibadah korban yang setiap tahun Allah ingatkan lagi setiap bulan Dzulhijjah untuk bagi kita untuk menyembelih hewan korban, dan selalu menjadi satu hal yang punya kesan spiritual yang luar biasa buat umat Islam. Mari kita belajar apa sejatinya apa itu korban. Kemudian kita akan belajar hukum korban itu sebenarnya seperti apa, kemudian istimewanya, keutamaan berkorban seperti apa, dan yang paling penting sebenarnya hakikat berkorban itu apa. Terutama ini cocok bagi kita atau bagi saudara-saudaraku yang mungkin belum punya kemampuan untuk membeli salah satu dari hewan kurban yang disyariatkan dalam Islam. Apa itu korban? Korban itu qoroba yakrobu, kurban wa kurbanan, itu maknanya dekat. Nah, kalau kita buka kamus Al-Munawir atau Ibu Munzir, itu maknanya dekat. Dekat dalam artian apa? Ya, mendekatkan. Jadi korban itu maknanya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Salah satunya adalah dengan menyembelih salah satu hewan korban, bisa kambing, bisa sapi atau kerbau atau unta dan hewan-hewan lainnya yang cocok tentunya sesuai dengan daerah masing-masing. Atau kadang-kadang disebut Idul Adha. Udhiyah itu artinya sembelihan. Daha udhiyah itu artinya sembelihan yang dilakukan pada waktu duha setelah sholat id pada tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi ibadah korban itu bisa disembelih tidak hanya tanggal 10 waktu setelah sholat Idul Adha, tapi di hari tasyrik 11, 12, 13 juga masih bisa kita lakukan. Sekarang setelah kita tahu makna korban, apa hukumnya? Ada dua pendapat yang sampai saat ini dipegang oleh beberapa ulama. Yang pertama, ada orang yang mewajibkan korban. Mereka berdalil dengan surat Al-Kautsar yang kita hafal semua, fasholli lirabbika wanhar, maka sholatlah kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Surat Al-Kautsar ayat 2. Bahkan kemudian mereka menambahkan dengan sebuah hadis Rasulullah mengatakan mangkana lahu sa'atin walam yudoha falam yakrobanna musallana. Barang siapa punya kelonggaran harta kemudian tidak berkorban, maka Rasulullah mengancam dengan ancaman jangan pernah kalian mendekati musollaku atau tempat sholatku atau masjidku. Oleh karenanya dengan dua dalil ini Abu Hanifah, As-Tsauri mempunyai pendapat bahwa hukum berkorban itu wajib. Yang kedua, ada beberapa ulama, dan ini mayoritas ulama, mengatakan korban itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Siapa itu? Ulama Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian Hambali, dan mayoritas ulama mengatakan korban itu tidak sampai wajib, tapi hanya sunnah mu'akkadah. Jadi belum sampai wajib tapi sudah mendekati wajib. Sunnah tetapi yang sangat dianjurkan. Mereka berdalil dengan sebuah hadis Rasulullah, idza ra'aitumul hilal, kalau kalian melihat hilal Dzulhijjah pada bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudoha,
dan di antara kalian berkeinginan untuk untuk menyembelih hewan kurban, maka falyumsik, maka mereka harus menjaga an sya'rihi, dari rambutnya, dan kemudian wa adfarihi, dan kukunya. Maka ketika seseorang sudah tanggal 1 Dzulhijjah sudah niat berkorban, lewat hadis ini dilarang mencukur rambut dan memotong kukunya. Kenapa makna hadis ini? Para ulama mayoritas mengatakan sunnah karena Rasulullah mengatakan idza arada ahadukum. Jadi kalau kalian lihat bulan di bulan Dzulhijjah, memasuki bulan, dan di antara kalian ada yang ingin berkorban, artinya apa? Tidak semua. Dari situlah kemudian ulama mengistimbat, mengambil hukum bahwa korban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan itu ternyata dipraktekkan oleh sahabat Nabi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an, itu pernah tidak berkorban beberapa tahun. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada sahabat-sahabat yang lain bahwa khawatir nanti kalau Abu Bakar dan Umar berkorban setiap tahun, itu mereka menganggap korban itu wajib. Yang ketiga, apa keistimewaan berkorban? Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis Tirmidzi bahwa tidak ada amalan dari amal Bani Adam yang dilakukan pada bulan Dzulhijjah kecuali kemudian ihraqud dam, yaitu menumpahkan darah, dalam artian berkorban. Karena apa? Karena Rasulullah mengatakan innaha la ta'ti, sesungguhnya darah hewan yang ditumpahkan tadi yaumal kiamati akan datang pada hari kiamat dengan apa? Dengan tanduknya, kemudian dengan rambutnya, dengan kukunya. Bahkan mereka itu datang pada hari kiamat sampai kepada Allah, bahkan sebelum darah korban itu sampai ke tanah. Sebegitu luar biasanya, istimewanya orang yang kemudian punya kelonggaran harta berkorban pada bulan Dzulhijjah. Bahkan dalam hadis Rasulullah ketika ditanya sahabat apa keistimewaan orang yang berkorban, kalau hewan korban itu punya rambut, punya bulu, maka di setiap rambut yang ada pada hewan korban itu akan diberikan satu kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita berkorban dapat keistimewaan dari Allah, dapat kebaikan dari Allah, bahkan dihitung di setiap rambut yang ada pada hewan korban yang kita korbankan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mampu memaknai setiap tahun yang Allah tawarkan di setiap bulan Dzulhijjah itu, belajar dari kurban. Bagi yang punya harta mungkin berkorban, tapi bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu, apa yang mesti kita ambil dalam pelajaran korban di setiap tahun itu? Pertama, ibadah korban sejatinya adalah sebuah tawaran dari Allah agar kita merenung. Untuk apa? Untuk belajar lagi apa sesungguhnya yang membuat kita bisa dekat sama Allah. Cara-cara apa yang membuat kita bisa dekat kepada Allah. Itu yang paling penting. Dan kemudian kita baru disadarkan oleh Allah bahwa jalan menuju Allah itu sebanyak jalan manusia. Hewan kurban yang kita korbankan hanya salah satu cara yang ditawarkan oleh Allah. Yang kedua, ibadah korban yang sebenarnya itu adalah peristiwa historis berkorbannya Nabi Ibrahim setelah diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan putra tercintanya Nabiullah Ismail, mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak akan pernah mendapatkan kebaikan yang sejati, tidak akan pernah mendapatkan Allah yang sesungguhnya sebelum kita mampu memberikan, mengorbankan apa yang paling kita cintai. Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebenaran, mendapatkan kebaikan yang sejati sebelum kalian mengorbankan apa yang paling kalian cintai kepada Allah. Surat Ali Imran ayat 92. Bahkan dalam surat Al-Baqarah 177 Allah mengatakan wa atal mala ala hubbihi, engkau memberikan harta yang engkau cintai kepada orang lain. Karena apa? Karena biasanya kalau kita mencintai sesuatu begitu berat, kemudian kita berbagi, mengorbankan,
memberikan pertolongan untuk orang lain. Gara-gara membaca surat Ali Imran ayat 92 dan Al-Baqarah 177, kita kenal orang-orang yang luar biasa, mampu mengorbankan apa yang terbaik yang mereka cintai untuk Allah. Kita tahu Habil mengorbankan buah-buahan yang terbaik, yang segar, mengorbankan domba yang gemuk-gemuk dibandingkan Qabil yang mengorbankan sisa-sisa dari apa yang dia punya. Kita kenal Nabiullah Ibrahim mengorbankan bahkan putra yang begitu lama ditunggu-tunggu, Ismail putranya sendiri. Abu Bakar setiap tahun itu mengorbankan ratusan unta. Kemudian kita kenal Umar mengorbankan kebun yang begitu luar biasa luas di Khaybar. Kita kenal Abu Thalhah mengorbankan sumur sumur yang kita tahu ya, sumur itu sumber kehidupan kalau di padang pasir yang menghadap ke Masjid Nabawi. Artinya apa? Para sahabat dan para nabi yang saya sebutkan tadi mampu mengorbankan dan melaksanakan surat Ali Imran ayat 92, mengorbankan apa yang mereka paling cintai. Bahkan sahabat-sahabatku, kalau kita belajar berkorban, berarti belajar mengaplikasikan, melaksanakan surat An-Nisa ayat 66. Allah mengatakan, walau anna katabna alaihim, dan sesungguhnya ketika saya atau aku, kata Allah, memerintahkan kepada mereka untuk apa? Yaitu untuk iktalu anfusakum, aniktulu anfusakum, untuk membunuh diri-diri kalian. Maknanya apa? Berkorban artinya bagaimana kita berusaha untuk membunuh ego kita, membunuh nafsu kita, membunuh egoisme kita, membunuh ketidakadilan yang ada pada diri kita, membunuh sifat-sifat hewani yang ada dalam diri kita. Bahkan ayat itu dilanjutkan dengan kalimat awikhruju min diyarikum, apakah kalian mampu untuk keluar dari kampung halaman kalian? Apa? Ibadah korban sejatinya bagaimana kita belajar dari kampung yang kita senangi, yaitu kampung jasadiyah kita, selalu bersifat fisikal. Selalu yang kita poles, yang kita buat indah itu fisik kita, jasad kita, dengan pakaian, dengan hal-hal yang lain. Tetapi yuk kita keluar dari kampung jasadiyah kita menuju kampung sejati manusia, yaitu kampung rohani kita. Mari kita mulai hilangkan, tidak 100% saya kira fisik menjadi penting, tetapi sejatinya manusia itu bukan fisiknya. Sejatinya manusia adalah makhluk ilahiyah. Kita polesi rohani kita berikan asupan-asupan yang bergizi dengan zikir, dengan amal-amal soleh, dengan sholat, dan kemudian ibadah lainnya. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, ibadah korban juga mengajarkan kepada kita yang namanya cinta itu tidak boleh diduakan. Ibadah korban mengajarkan kepada kita tauhid yang sejati. Allah melihat ketika Ibrahim mendapatkan Ismail, sudah mulai kecintaannya sama Ismail itu luar biasa. Baru kemudian Allah mengatakan, tidak bisa seperti ini, engkau harus memilih antara mencintaiku atau mencintai anakmu. Maka kemudian Ibrahim bermimpi 3 malam berturut-turut untuk memilih Allah atau anaknya. Dan kita tahu Ibrahim disebut bapak tauhid karena Ibrahim berani, saya pilih engkau ya Allah, dengan mengorbankan Ismail. Dan kita tahu Allah tidak hendak menyuruh orang tua membunuh anaknya, tapi ingin tahu apakah cintanya sama Allah lebih besar dari kecintaan yang paling kepada selain Allah. Waktu itu disimbolkan oleh Ismail. Oleh karenanya, kalau setiap tahun kita memperingati Idul Kurban, mari kita coba teliti, apakah masih ada Ismail dalam artian apa yang kita cintai selain Allah yang melekat pada diri kita, yang menghambat atau bahkan mengalihkan cinta kita kepada Allah. Baru kita sembelih kemalasan kita, harta kita, kecongkaan kita, dan hal-hal yang lainnya yang membuat kemudian tauhid kita tidak paripurna, atau dalam bahasa agama membuat kita syirik, yaitu membuat tandingan antara Allah dengan yang lain. Sahabat-sahabatku, ibadah korban bukan sekedar ibadah vertikal. Ibadah korban juga mengajarkan kepada kita cara mendekatkan diri kepada Allah. Dan Rasulullah mengatakan, kalau engkau ingin dekat sama Allah, cara yang tercepat adalah dengan berkhidmat atau mengurusi orang-orang yang kurang beruntung di sekitar Anda.
Maka ibadah kurban mengajarkan solidaritas sosial. Yang sampai kepada Allah bukan darahnya, yang sampai kepada Allah bukan daging hewan yang kita korbankan, tetapi apa? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukan darah dan daging yang sampai kepada Allah, tapi ketakwaan kita yang sampai kepada Allah. Ketakwaan, kembali lagi, takwa adalah bagaimana kita tidak merasa tenang kalau orang-orang di sekitar kita kurang beruntung, tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Dengan ibadah kurban, solidaritas sosial kita mestinya meningkat. Dengan ibadah kurban kita belajar untuk dekat sama Allah. Jalan tercepat adalah dengan berkhidmat dan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kita. Terakhir, sahabat-sahabatku, ibadah kurban yang setiap tahun kita peringati mestinya menjadikan umat Islam menjadi garda terdepan sebagai orang-orang yang pionir untuk apa? Menjadi orang-orang, menjadi umat yang berani menyembelih segala ketidakadilan, menyembelih asobiyah, fanatisme, menyembelih KKN, menyembelih apapun yang merusak tatanan sosial. Orang-orang yang ibadah kurbannya diperingati dan mendapatkan hikmah dari itu menjadikan orang-orang yang betul-betul pejuang ketidakadilan. Dia akan menegakkan keadilan dimanapun dia berada. Kalau ada yang tidak beres, dia tidak tenang, dan dia menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin. Dimanapun dia berada akan menebarkan rahmat, menebarkan manfaat buat siapapun yang mereka sapa. Kalau itu kita sudah maknai dan sudah kita lakukan, walaupun tidak berkorban secara fisik dengan hewan tertentu, kita sudah memahami, bahkan sudah mempraktekkan hakikat kurban yang sejati. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah dengan jalan berani mengorbankan Ismail yang ada pada diri kita, yaitu hijab-hijab selain Allah yang menghalangi perjalanan kita mendekatkan diri kepada Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.